Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Marine Science. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis partikel, bentuk, tekstur permukaan, ukuran partikel, dan sebaran partikel sedimen. Nah, video ini semata-mata saya buat untuk memenuhi kriteria tugas dari mata kuliah sedimentologi pesisir dan laut. Nah, untuk itu langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, jenis-jenis partikel sedimen. Nah, istilah partikel ini digunakan untuk semua material sedimen termasuk material yang ditransportasi secara fisika sebagai material padat yang sebelumnya diendapkan. Nah, jenis-jenis partikel sedimen ini ada dua. Yang pertama yaitu pecahan padat dari endapan yang lebih tua, dan yang kedua itu partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Lanjut. Pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Semua partikel yang dierosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan disebut partikel terrigenous. Jadi partikel yang dierosi dari daratan atau partikel padat yang berasal dari daratan itu disebut dengan partikel terrigenous. Nah, partikel ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu material anorganik, dan yang kedua itu material organik atau carbonaceous. Nah, jadi partikel terrigenous ini ada dua kelompok yaitu anorganik dan organik. Jadi anorganik itu yang tidak alami dan organik itu yang alami. Kemudian partikel terrigenous terlepas dari batuan induknya disebabkan oleh beberapa proses antara lain, yaitu yang pertama weathering atau pelapukan, dan yang kedua terjadinya bencana yang menimbulkan kerusakan, dan yang ketiga itu aktivitas glasial. Lanjut, partikel terrigenous anorganik. Nah, sedimen terrigenous anorganik ini terdiri dari material batuan yang telah terlepas dari hasil perubahan kedua mineral clay atau tanah yang dibentuk selama proses weathering secara kimia. Nah, sedimen ini terdiri dari yang pertama yaitu fragmen batuan, kemudian kuarsa, feldspar, mineral-mineral berat, dan lapisan silikat latis. Nah, pada gambar ini jenis-jenis sedimen. Ada fragmen batuan, ada feldspar, mineral-mineral berat, kemudian lapisan silikat latis, dan kuarsa. Kemudian partikel terrigenous organik. Nah, partikel ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua, dan yang kedua itu detritus tanaman modern. Jadi partikel ini bisa terbentuk juga dari tanaman yang modern. Material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua meliputi hancuran batu bara, bituminus, dan yang kedua itu antrasit. Nah, bituminus itu merupakan mineral yang mempunyai bitumen, dan bitumen adalah suatu istilah yang dipakai untuk bahan-bahan yang mudah menyala tersusun dari campuran hidrokarbon dari proses oksigenesis. Nah, biasanya bituminus ini berasal dari hancuran atau sedimen dari partikel-partikel batu bara. Kemudian antrasit adalah batu bara yang mempunyai tingkatan metamorfose yang tertinggi dan dicampur dengan kandungan karbon antara 92 sampai 98%. Lanjut, detritus tanaman modern. Nah, tanaman-tanaman modern ini membentuk suatu penutup yang kontinu. Di daerah yang beriklim sedang, jumlah daun yang gugur pada setiap musim banyak sekali. Nah, umumnya tanaman tersebut menjadi lapisan humus tetapi juga banyak daun-daun yang gugur itu menjadi bagian dari endapan yang ada di kolam atau rawa, danau, sungai, dan laut. Nah, detritus tanaman ini meliputi ranting, batang, benih yang berukuran mikroskopis, dan tepung sari. Lanjut, partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Nah, partikel ini meliputi yang pertama yaitu partikel-partikel piroklastik yang berasal dari letusan gunung. Nah, jadi partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua itu adalah salah satunya pecahan atau partikel-partikel dari letusan gunung berapi.
Nah, yang kedua itu partikel-partikel padat yang berkembang melalui proses biokimia dan kimia pada dasar perairan. Nah, jadi ketika lempeng memisah atau menyatu, maka terjadilah tumbukan atau pembelahan yang kemudian menghasilkan partikel-partikel yang tertanam keluar melalui kejadian tersebut. Nah, partikel ini disebut juga partikel yang terjadi karena proses biokimia dan kimia pada dasar perairan. Yang kedua, bentuk partikel sedimen. Nah, bentuk partikel sedimen ini adalah bentuk partikel secara geometri, dan bentuk ini dapat menggambarkan yang pertama itu asal partikelnya dari mana, yang kedua sejarah partikelnya, dan yang ketiga itu struktur lattice internal partikel. Nah, partikel-partikel yang diendapkan oleh organisme atau partikel-partikel dari organisme itu bentuknya bervariasi dan mulai dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang paling kompleks. Kualitas informasi terhadap proses dapat diperoleh dari bentuk partikel-partikel ini. Partikel yang mengalami proses turbulensi tinggi pada daerah pantai mempunyai bentuk bulat. Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan partikel yang mengalami abrasi selama proses transportasi terjadi. Yang pertama yaitu bentuk awal sewaktu terlepas dari lapisan batuan, dan yang kedua itu komposisi. Apakah satu partikel terdiri dari satu atau beberapa mineral atau fragmen batuan. Jadi komposisi ini merupakan kombinasi dari beberapa partikel. Nah, yang ketiga itu kekerasan dan kerapuhan partikel. Yang keempat, bagian-bagian turunan seperti patahan, joints, dan pecahan. Yang kelima, ukuran. 6, sumber transportasi. Dan yang ketujuh itu kekuatan transportasi, termasuk jarak energi dari sumber transportasinya. Lanjut. Sebagian bentuk partikel mempengaruhi model transportasi dalam air, di mana bentuk ini menentukan apakah partikel-partikel tersebut ditransportasi secara rolling atau tersuspensi. Nah, jadi bentuk dari suatu partikel kita bisa mengidentifikasi apakah partikel tersebut dari proses misalnya letusan gunung berapi atau yang terbawa oleh angin. Nah, ini bisa kita bedakan atau bisa kita identifikasi dari bentuk atau modelnya. Nah, yang kemudian selama proses pengendapan melalui air, partikel berbentuk tongkat mengendap lebih cepat dari bentuk piring, walaupun mempunyai volume dan densitas sama. Ada dua konsep penting yang berhubungan dengan bentuknya, yaitu sphericity dan roundness. Jadi di sini ada sphericity. Nah, sphericity ini adalah suatu urutan tingkatan yang menunjukkan suatu partikel mendekati bentuk bola atau bentuk bulat sempurna. Secara teoritis, sphericity ini adalah perbandingan antara permukaan partikel dengan permukaan sphere atau bulatan yang mempunyai volume. Dalam prakteknya, permukaan partikel yang tidak beraturan hampir tidak mungkin untuk dapat diukur. Oleh sebab itu, cara yang lebih mudah untuk mengukur volumenya adalah dengan cara menyelamkannya ke dalam air, kemudian mengidentifikasikannya sebagai sphericity, atau bisa dirumuskan dalam bentuk berikut. Lanjut, sphericity. Fp adalah volume partikel, Vcs adalah volume sphere terkecil yang paling dekat pada partikel tersebut. Pengukuran sphericity ini harus mempertimbangkan tingkah laku hidraulik dari partikel-partikel tersebut. Roundness adalah bentuk partikel yang berhubungan dengan tingkat ketajaman dan lekukan dari sisi-sisi sudutnya. Nah, jadi roundness ini adalah bentuk partikel yang mana berhubungan dengan tingkat ketajaman. Jadi jika bentuk partikel itu sudut-sudutnya tajam atau sisi-sisinya tajam, itu bisa kita katakan sebagai partikel dari roundness. Nah, secara geometri adalah sphericity yang independen atau bebas. Roundness ini merupakan hubungan antara jari-jari individual sisi dan sudutnya atau RI dalam kurung RI, jumlah sudut yang diukur N, dan jari-jari maksimum dari lingkaran tempat pengukuran R. Untuk jelasnya lihat gambar pada 3.1. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar.
menunjukkan sayatan atau potongan melintang partikel. Sedimen menunjukkan jari-jari sudut, dan jari-jari maksimum Coulombian dalam Friedman dan Sander. Ini menurut Friedman dan Sander tahun 1978. Lanjut, masih di Ronnes pebble ditunjukkan untuk perubahan yang terjadi pada hilir sungai. Contoh pebble yang berbentuk angular atau bersiku-siku pada daerah hulu sungai berubah menjadi bentuk round atau bulat. Nah, pada bagian hilir skala Ronnes ini berkisar 1 sampai 0, di mana semakin tinggi angka skala menunjukkan semakin bulat partikel tersebut. Jadi apabila skalanya tinggi atau menunjukkan angka skalanya tinggi, maka bisa kita sebut partikel itu semakin bulat atau mendekati bulat sempurna. Nah, Ronnes ini partikel-partikel yang berukuran pasir, sangat mudah diukur, yaitu dengan cara mencocokkan outline partikel yang akan diukur dengan 2 set gambar standar partikel pasir seperti pada gambar 3.2. Nah, berikut gambarnya bisa kita lihat. Sketsa tingkatan Ronnes dan spreadity partikel sedimen berukuran pasir. Ini menurut Power dalam Friedman dan Sander 1978. Nah, terlihat pada gambar ya. High spreadity dan low spreadity. Ada very angular, kemudian angular, sub-rounded, kemudian rounded dan well rounded. Lanjut. Dapat dilihat bahwa masing-masing pasangan mempunyai spreadity yang berbeda, dan secara visual terdapat 6 kelas skala Ronnes, yaitu very angular, sub-angular, kemudian sub-rounded, rounded, dan well rounded. Angular adalah bentuk partikel sedimen yang menggambarkan tidak terjadinya abrasi atau pengikisan pada jadi partikel itu tidak terkikis. Nah, terjadi dengan kekuatan yang kecil sekali terhadap sisi dan sudut partikel tersebut. Ronnes ini partikel kuarsa yang berukuran pasir, merupakan proses lambat yang tidak kelihatan, atau kata lain rounding. Berkurang dengan berkurangnya ukuran, partikel pasir halus dan lempung cenderung dalam bentuk angular. Hasil perbandingan Ronnes pasir daerah pantai dan dun menunjukkan bahwa partikel di daerah dun lebih Ronnes dari pantai. Perbedaan ini disebabkan oleh angin yang secara selektif memindahkan partikel pasir yang lebih bulat jauh dari daerah pantai. Oleh sebab itu, adanya perbedaan Ronnes lebih disebabkan oleh hasil sorting daripada hasil abrasi. Jadi partikel yang dihasilkan oleh partikel pasir ataupun lempung itu cenderung berbeda atau bisa dalam bentuk angular. Lanjut. Oke, sudah selesai. Nah, mungkin demikian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan membantu buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka pada video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.